Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi dengan saya Cip Hidayat. Ya, dalam kesempatan ini khususnya bagi pemilik usaha atau business owner, saya akan memberikan uh, ilmu mengenai rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas itu apa? Yaitu perbandingan antara atau rasio atau perbandingan persentase terhadap keuntungan-keuntungan yang akan kita peroleh, khususnya dari rasio terhadap pendapatan. Ya, semua biaya-biaya, semua pengeluaran ataupun semua keuntungan berbanding terhadap pendapatan. Ya, ya, disebut dengan rasio profitabilitas. Ini yang harus dikuasai atau bukan dikuasai, harus diketahui lah, minimal diketahui gitu. Kalau menguasai juga bagus. Itu minimal diketahui oleh pemilik usaha atau business owner. Ya. Saya kasih contoh menggunakan rumus Hubert formula ya, Hubert formula atau rumus Hubert ya, Mr. Hubert itu penemunya. Jadi dia menentukan berapa keuntungan yang kita peroleh dulu gitu. Misalnya kita punya usaha kita itu kita tentukan ingin untungnya itu berkisar di antara 40%. Sehingga dengan keuntungan 40% itu berarti biaya-biaya kita itu harus di angka berapa persen gitu. Nah, contoh misalnya kita beralih ke biaya operasional. Di dalam suatu perusahaan itu ada yang disebut dengan biaya operasional. Biaya operasional itu terdiri dari biaya gaji, kemudian pajak gajinya, kemudian keuntungan atau kenikmatan yang dimiliki oleh karyawan. Ya, itu disebut dengan kalau bahasa Inggris itu PTER, Payroll Taxes Employee Related ya. Kemudian juga kita harus memiliki yang namanya biaya administrasi dan general, kemudian biaya asas and marketing, kemudian biaya repair and maintenance, kemudian biaya energy cost, ya, biaya energi ya atau energy cost. Baik, kita kupas tuntas satu persatu. Biaya operasional itu yaitu biaya PTER itu ya, Payroll Taxes Employee Benefit, artinya biaya gaji ya, termasuk biaya yang berhubungan dengan kenikmatan karyawan seperti makan karyawan, seragam karyawan itu kan, kemudian jam sostek, kemudian tabungan hari tua dan sebagainya. Itu dianggarkan berkisar di 17%. Kemudian ada yang kedua biaya administrasi general ya. Biaya administrasi general itu yang berhubungan dengan akunting gitu kan, pembukuan, administrasi itu harus ada ya, harus ada biayanya berkisar di antara 4%. Kemudian biaya sales and marketing. Nah, biaya sales and marketing cukup lumayan besar juga karena sales marketing itu adalah sesuatu yang memang suatu biaya yang dikeluarkan tapi memiliki dampak di masa yang akan datang, dan itu harus besar sebab ujung tombak ya, marketing itu ujung tombak dari suatu perusahaan supaya perusahaan itu memperoleh atau banyak klien atau meningkatkan penjualan. Kemudian ada yang disebut dengan biaya repair and maintenance. Nah, biaya repair and maintenance itu tergantung daripada perusahaannya. Kalau perusahaannya masih baru mungkin rendah ya, karena perbaikan dan pemeliharaannya masih belum banyak gitu. Kecuali kalau yang sudah tua gitu kan, misalnya perusahaannya sudah tua, gedungnya sudah tua sebagai itu, repair and maintenance pasti besar. Tapi saya akan ambil yang rata-rata ya. Rata-rata yang tidak lama dan tidak baru itu berkisar di antara 5% ya, 5% untuk repair and maintenance ya, perbaikan dan pemeliharaan. Kemudian energy cost atau biaya energi itu kan seperti misalnya air, PDAM, kemudian listrik ya, air PDAM ataupun tenaga listrik ya atau solar atau dan sebagainya, itu berkisar di 3% ya, energy cost gitu Pak. Kenapa energy cost perlu? Karena memang penerangan pun juga itu adalah termasuk kelompok daripada energy cost, listrik dan sebagainya ya. Nah, itu total biaya operasional yang terdiri dari yang tadi itu biaya gaji ya, dan yang berhubungan dengan karyawan, kemudian biaya administrasi general, biaya sales and marketing, biaya perbaikan dan pemeliharaan, biaya energy cost itu berkisar di 35%. Ya, sehingga jumlahnya itu tadi 40 ditambah 35 menjadi 75%. Nah, karena bisnis kita adalah, misalkan bisnis kita itu adalah penjualan, berarti kan ada cost-nya. Cost-nya misalkan kalau kita penjualannya itu misalnya penjualan makanan gitu, pada saat kita menjual makanan otomatis kan kita ada cost-nya gitu kan, ada cost-nya gitu kan. Nah, cost itu adalah biaya yang langsung, yang timbul diakibatkan oleh adanya penjualan barang gitu. Ada biayanya gitu kan. Jadi di samping tadi yang di atas, biaya karyawan, biaya administrasi, biaya marketing, biaya pemeliharaan dan biaya energi, itu ada yang disebut dengan biaya langsungnya gitu kan. Karena kalau kita misalnya jual makanan, misalnya kita jual
jual surabi gitu ya misalnya. Nah, berarti kan kita kan harus beli terigu, ya, beli garam. Nah, itu yang disebut dengan HPP, harga pokok penjualan, ya. Itu misalkan untuk beli surabi. Kalau untuk produk-produk yang lain tentunya juga pasti ada cost-nya gitu kan ya. Nah, itu di 35% ya total biaya operasional itu, sehingga total yang tadi yang kita harapkan keuntungan 40% ditambah biaya-biaya menjadi 75%. Tinggal sisa 25%-nya lagi. Nah, 25%-nya itu adalah biaya pokok penjualan. Jadi biaya pokok penjualan itu adalah 25% dari total pendapatan. Jadi total keuntungan ditambah biaya biaya tetap ya tadi atau biaya-biaya ditambah dengan harga pokok penjualan, ya. Jadi total keuntungan itu kan ditambah biaya-biaya ditambah harga pokok penjualan itu sama dengan 100%. Itu menurut Hubert formula. Ya, sehingga pendapatan yang terdiri dari penjualan barang dan pemberian jasa itu totalnya harus 100%. Nah, sekarang kita kasih contoh misalnya begini. Nah, tadi kan kita berbicara mengenai masalah persentase ya, keuntungan harus 40% gitu kan. Ini tadi 17, 4%, 6%, 5%, 3%. Kita ibaratkan pendapatan kita itu, pendapatan penjualan barang itu misalnya 800 juta. Kemudian pemberian jasa 200 juta. Berarti total pendapatan itu 1 miliar. Nah, kalau pendapatan 1 miliar kita, tadi kita bicara bahwa keuntungan operasional itu harus 40%. Berarti dari 1 miliar itu keuntungan perusahaan kita harus 400 juta. Gitu. Jadi kita sebagai pemilik usaha, business owner harus memiliki pendapatan 40%, kalau diuangkan itu adalah 400 juta dari penjualan barang 800 juta dan pemberian jasa 200 juta, yaitu 1 miliar. Sehingga keuntungannya 40% itu adalah 400 juta. Nah, biaya-biayanya seperti tadi, biaya yang saya sebut kata 17%, biaya gaji karyawan dan yang berhubungan dengan kenikmatan karyawan, kemudian administrasi, berarti 17% berarti 170 juta untuk gaji karyawannya. Biaya administrasinya 4% berarti 40 juta. Kalau misalnya biaya marketingnya 6% berarti 60 juta. Gitu kan. Kalau biaya repair and maintenance tadi perbaikan harus ada 5% berarti 50 juta. Energy cost, listrik, ledeng dan sebagainya 3% berarti harus ada 30 juta. Jadi dengan pendapatan 1 miliar dan kita berharap keuntungan 400 juta, berarti kita harus mengeluarkan yang namanya biaya-biaya itu yang tadi tuh 170 juta ya untuk gaji karyawan dan yang berhubungan dengan karyawannya, 40 juta untuk administrasi dan general, 60 juta untuk marketing, sales and marketingnya, 50 juta untuk perbaikan dan pemeliharaan, kemudian untuk energy cost, listrik, PDM dan sebagainya 30 juta. Sehingga kita bisa berlanjut perusahaan yang kita sedang kelola gitu kan. Nah, sekali lagi coba diulang-ulang video ini terus dicermati, dipahami, bila perlu sambil ditulis apa yang saya ucapkan. Saya sengaja dengan tidak menggunakan tulisan supaya terlatih untuk mencatat sendiri, kreatif sendiri, inisiatif sendiri, bagaimana tadi yang saya terangkan itu diulang lagi. Yang penting ilmu rasio profitabilitas ini harus dimiliki oleh semua yang namanya pemilik usaha atau business owner. Sekian dulu dari saya, Cip Hidayat. Semoga saya doakan usaha Anda semuanya sukses dan tetap berjalan sampai tidak ada waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.